ieu teh arang teh bagian tentang balas budi Belanda nya. Tapi anu dieukeunna teh kamari teh kan sejarah pendidikan dimulai dimulai pengertian balas budi atau langsung karena sejarah pendidikan. Jadi kan intina teh kudu aya anu 5W1H geuning nya. Nya yang geus bae kieu misal teh pengertian balas budi kumaha, terus teh anu ngusulkeun balas budi anu nandatangan janjian eta teh saha wae, terus teh naha beut dayakeun balas budi. Kitu atau kumaha? Dina inti materi nama di akhir jelaskeunna gitu. Jadi di naon sih jadi awalan heula ai kita ngartos terus teh kan aya tilunya dina balas budi teh aya imigrasi deui sih terus pendidikan hiji deui geuning imigrasi naon sih nama etana dijelaskeun atuh sejarah pendidikan unggul. Berarti jadi aya tilunya jadi gitulah pokona kayaknya bagi-bagi satu bagian atas anu bagian maksudnya materi itu Oh, nyata tuh. Materina mah meureun iya naon kumaha tadi teh? atau Oh, tah semeningna kitu. Dirangkum deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai politik balas budi Belanda. Apa itu politik balas budi? Politik etis adalah tindakan balas budi yang diberikan Belanda untuk kesejahteraan pribumi karena rakyat telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya. Siapa saja tokoh pelopor politik etis? Yang pertama yaitu Mr. Sidel van de Vender, Peter Brushhoek, Mr. Wijk Baron van Dendam, Hendrik Hubertus van Col, Perdana Menteri Thorbecke, Louis Dekker, Fransen van de Putter, dan Wouter Baron van Hove. Kapan politik etis dibentuk? Politik etis pertama kali dikemukakan oleh Van de Venter melalui majalah The Guide 1899. Kemudian diterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 17 September 1991. Politik etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa Bumiputra di Hindia Belanda. Mengapa politik etis dibentuk? Politik etis dibentuk karena pada tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Kulturstelsel yang amat menyengsarakan dan merugikan rakyat. Sehingga banyak kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, kemudian Van de Venter memperaksarai gagasan tentang politik etis atau politik balas budi kepada rakyat Indonesia.
Isi program politik etis. 1. Irigasi, 2. Emigrasi, 3. Edukasi. 1. Irigasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyampuran sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar penampung air hujan untuk pertanian serta melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan malaria. Selain itu, juga dilakukan perbaikan sarana infrastruktur, terutama jalan raya dan kereta api sebagai media untuk pengangkut komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Kedua, emigrasi. Emigrasi adalah program pemerataan penduduk Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa pada tahun 1900. Selain padat, jumlah perkebunan pun sudah begitu luas, maka kawasan untuk pemukiman semakin sempit. Sebagai solusi, dibuatlah pemukiman ini di Sumatera Utara dan Selatan di mata dibuka perkebunan baru yang membutuhkan banyak pengelola dan pegawai. Yang ketiga, edukasi. Edukasi adalah program peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya juga untuk pemerintahan Belanda. Sebab dengan program ini, Belanda mendapatkan tenaga kerja terdidik untuk birokrasinya, tetapi dengan gaji yang rendah. Pelaksanaan program ini dibuatnya sekolah dengan 2 tingkatan, yakni sekolah kelas 1 untuk golongan bangsawan dan tuan tanah, sekolah kelas 2 untuk pribumi dengan mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah, dan menggambar. Pada 1900, tercatat sebanyak 169 Erepse Large School atau ILC di seluruh Hindia Belanda, seperti contohnya Sekolah Ospia atau Sekolah Calon Pegawai yang berjumlah 6 buah. Selain itu, Sekolah Stopia merupakan perwujudan dari trias politika di bidang pendidikan sekolah yang berpusat di Batavia. Ini sering disebut dengan Sekolah Dokter Jawa. Dampak politik etis. Dampak positif untuk jangka panjang bagi bangsa Indonesia, di mana pada bidang pendidikan melahirkan golongan terpelajar dan terdidik, seperti Sutomo atau Wahidin Soedirohusodo. Mereka kemudian membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, hingga Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya, organisasi-organisasi tersebut dipakai sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dampak negatif. 1. Program irigasi. Perairan untuk aktivitas pertanian pribumi salurannya dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertanian. 2. Program emigrasi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah. 3. Program edukasi yang awalnya ditunjukkan untuk semua golongan pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.